Hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Kashful Ghummah masih melanjutkan fadlus sa'i fi nafil ibadi wa qadai hawaijin nas ila an qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adhafa mu'minan aw khaffa lahu fi syai'in min hawaijihi kana haqqan 'ala Allahi ay yukhdimahu wasifan fil jannah. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adhafa mu'minan, barang siapa yang mengeluarkan jamuan, menghormati tamu, dan tamunya tersebut mukminan, orang yang beriman, al khaffalahu fi syai'in min hawaiji, atau meringankan sesuatu dari hajat-hajatnya orang mukmin, kana haqqan 'alallah, maka Allah mewajibkan atasnya, atau Allah mewajibkan atas zatiyahnya sendiri, atau bahasa lainnya pasti Allah akan yukhdimahu wasifan fil jannah. Allah akan memberi kehormatan kepada orang tersebut wasifan, dengan sesuatu yang mulia di surga. Jadi kalau ada orang menerima tamu, menghormati tamu, tamunya orang yang beriman, atau meringankan hajatnya orang yang beriman, pasti Allah akan memberikan kemuliaan di surga. Bukan hanya masuk surga, tapi diberi kemuliaan di surga. Oleh karena itu jangan anggap ringan menghormati tamu, jangan meremehkan tamu, jangan merasa direpoti kalau kedatangan tamu. Gak ada ruginya orang hormatin tamu. Dulu pernah ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya paling gak seneng kalau suaminya kedatangan tamu. Istrinya paling gak seneng kalau suaminya kedatangan tamu. Akhirnya sahabat tadi lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, curhat kepada Nabi. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, istri saya paling gak seneng kalau saya kedatangan tamu ya Rasul. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada istrimu, saya dan para sahabat mau makan di tempat rumah, di rumahmu. Istrinya lagi gak seneng kalau kedatangan tamu, Nabi malah mengatakan, sampaikan kepada istrimu, saya dan para sahabat minta makan di rumahmu, siapkan makanan. Tambah dibegituin sama Nabi. Baik ya Rasulullah, saya sampaikan kepada istri saya, kata sahabat tadi. Sahabat tadi pun pulang. Sesampainya di rumah, sahabat tadi mengatakan, wahai istriku, Nabi dan para sahabat besok mau makan di sini, siapkan makan yang enak-enak. Langsung berubah mukanya istrinya. Kelihatan gak senengnya. Mau siapapun tamunya, intinya istrinya itu gak seneng kalau kedatangan tamu. Maaf Bapak Ibu, kalau memang kita seneng tamu, gak boleh pilih-pilih. Kalau kita masih milih-milih ngormatin tamu, berarti kita gak seneng tamu. Enggak, saya seneng, tapi kalau fulan yang datang, bukan karena ngormatin tamunya itu berarti, tapi karena hawa nafsu kita. Kalau memang kita senang menghormati tamu, yang datang itu orang yang kita senangi atau orang yang kita senangi, tetap harus dihormati. Itu namanya menghormati tamu, ikhlas karena Allah. Tapi kalau masih milih-milih, itu bukan ikhlas, itu namanya menuruti hawa nafsu. Besok paginya, hari berikutnya, Nabi dan para sahabat datang makan di situ. Setelah selesai makan, Nabi mengatakan kepada tuan rumah itu, nanti kalau kami keluar dari sini, kalau kita keluar dari sini, istrimu suruh ngeliat ke depan.
istrimu suruh lihat ke depan. Oh iya. Suaminya nyampaikan sama istrinya, wahai istriku, nanti kalau Nabi dan para sahabat mau pulang, engkau suruh lihat ke depan. Oh iya, kata istri. Ketika Nabi dan para sahabat selesai makan, mau keluar dari rumahnya orang tadi, istrinya ngelihat, istrinya teriak, ya Allah, kata istri. Suaminya kaget, ada apa wahai istriku? Aku melihat ketika Nabi dan para sahabat keluar dari rumah, keluar juga dari rumah ini kala jengking, ular dan lain sebagainya. Akhirnya sahabat tadi mengejar Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, istriku ketika engkau dan para sahabat mau keluar rumah, melihat kala jengking, melihat ular dan lain sebagainya yang mengerikan keluar dari rumah kita, dari rumah kami. Apa kata Nabi? Itulah hakikatnya tamu. Itulah hakikatnya tamu. Jadi tamu kalau datang ke rumah kita, keluarnya membawa bala yang ada di rumah kita. Bukan berarti tamunya kena bala, enggak. Tapi bala-bala yang ada di rumah kita ikut keluar bareng bersama keluarnya tamu. Bahkan dosa-dosa kita ikut keluar bersama keluarnya tamu. Makanya sampaikan sama istri yang seneng kalau kedatangan tamu. Nah, dari mulai hari itu istrinya sahabat tadi langsung berubah, paling seneng kalau kedatangan tamu. Bahkan nunggu-nunggu kalau nggak ada tamu yang datang. Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau nggak mau makan kecuali ada tamu yang datang ke rumahnya diajak makan bareng. Kalau nggak ada tamu, keluar cari tamu diajak makan bareng. Kalau orang sekarang kan kadang pas tamu datang waktu makan langsung berubah. Ya Allah, datangnya kok pas waktu makan ya. Nabi Ibrahim malah sengaja nyari tamu untuk makan bareng. Itu tamu luar biasa, dan tamu itu membawa rezeki, Bapak Ibu. Tamu itu nggak ada ceritanya merugikan. Yang kita keluarkan untuk tamu, Allah ngelihat apa enggak? Allah lihat, diganti apa enggak? Diganti. Diganti. Nah, ada satu pengusaha di Jawa Timur. Waktu saya ketemu usianya sekitar 40-45 tahun. Tapi belum menikah. Laki-laki belum menikah. Kenapa kok belum menikah? Sebab dia ingin hidup bersama ibundanya. Jadi ingin hormat sama ibundanya, khidmah sama ibundanya maksimal 100%. Usahanya luar biasa, sukses, rumahnya banyak. Setiap hari ada satu rumah khusus dibuka, siapapun mau istirahat, mau masuk rumah itu boleh. Dan mau makan berapa kali pun boleh. Jadi setiap hari itu rumahnya ramai karena ada makanan gratis di situ. Ada makanan gratis, ramai terus. Makanannya bukan makanan sembarangan, makanan yang enak-enak. Menunya ganti-ganti. Sampai kadang ada nasi kebuli, ada ayam bakar dan lain sebagainya. Kalau Ramadan buka sahur full makan di situ, bebas siapapun. Kenal nggak kenal boleh makan di situ. Subhanallah. Sampai sekarang bukannya tambah miskin malah tambah kaya raya. Itu hormat kepada tamu. Jadi jangan eman kalau kita hormat kepada tamu. Di dunianya pun akan dibalas oleh Allah. Bala bencana keluar dari rumahnya, dosa-dosanya dibersihkan, penyakit ikut keluar, dan nanti di akhirat Allah beri kemuliaan di sorga. Allah beri kemuliaan di sorga. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu sahabat, suatu ketika Nabi SAW habis isya kedatangan tamu. Kemudian Nabi pengumuman di masjid, barang siapa yang menjamu tamu ini, aku jamin dia masuk surga. Ada sahabat langsung angkat tangan pertama kali. Tanpa dia mikir ini di rumah ada apa yang mau dikasihkan ke tamunya. Akhirnya kata Nabi, bawa tamu ini. Dibawa ke rumahnya. Sampai ke rumahnya sahabat tadi tanya sama istrinya, istriku ada makanan enggak? Ada satu piring. Tinggal satu piring buat kita berdua. Kata sahabat tadi, udah kita nggak usah makan, kasihkan tamu aja.
Kita nggak usah makan malam ini, kasihkan tamu. Kata istrinya, tamunya nggak mungkin mau makan kalau yang punya rumah nggak makan. Jadi adatnya orang Arab itu kalau ngasih tamu makan, ya yang punya rumah harus ikut makan di situ. Kalau yang punya rumah nggak ikut makan, tamunya nggak bakal ikut makan. Itu adatnya orang Arab seperti itu. Sampai sekarang. Jadi misalkan kedatangan tamu, kasih makan, ya yang punya rumah harus ikut makan. Kalau misalkan yang punya rumah mengatakan udah kenyang, ya sudah saya nggak mau makan, langsung dimasukin lagi itu makanan. Jadi harus ikut makan. Akhirnya kata suaminya, ya udah bawa piring 2. Nanti kamu kalau ngeluarin piring sambil nyenggol lampu biar lampunya jatuh mati. Lampu minyak. Nanti tamunya makan, saya mau ikut pura-pura makan pakai piring kosong. Akhirnya tamunya makan. Kalau istrinya ngeluarin piring 2, satunya ada nasinya, satunya kosong, tapi sambil nyenggol lampu sampai lampunya jatuh mati lampu minyaknya. Kata yang punya rumah, ayo makan. Makan tamunya. Yang punya rumah ikut makan tapi piring kosong. Selesai makan baru dinyalain lampunya. Alhamdulillah, kata yang punya rumah, kenyang. Gimana kamu kenyang? Oh kenyang. Ya sudah sekarang istirahat. Malam itu suami istri tadi nggak bisa tidur karena kelaparan. Demi menghormati. Pagi dibawa ke masjid, ternyata Rasulullah udah nunggu di masjid. Rasulullah udah nunggu di masjid sambil senyum. Kata Nabi, luar biasa apa yang kalian perbuat semalam. Kaget sahabat tadi. Apa ya Rasulullah? Kalian menghormati tamu sampai suami istri tidur kelaparan. Sahabat tadi kaget. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Jibril sudah lapor kepadaku. Dan malam ini Allah sangat bangga kepada kalian berdua. Luar biasa. Sampai seperti itunya para sahabat demi menghormati tamu. Kalau tidak menghormati tamu, meringankan hajatnya orang mukmin. Apapun itu hajatnya, apapun itu keperluannya, selama keperluannya bukan keperluan maksiat. Selama keperluannya bukan keperluan maksiat. Ada orang Islam ngakunya beriman kepada Allah, kemudian dia keluar dari rumah malam-malam. Mau kemana Pak? Enggak, saya mau judi. Ya jangan ditolong. Jangan ditolong. Kalau nolong berarti kita nolong orang mau maksiat. Mau kemana? Mau beli minuman. Saya udah 2 hari nggak minum, ini nggak mabuk, nggak enak. Jangan ditolong. Tapi kalau misalkan perkara mubah, malam ada orang keluar, malam-malam jalan kaki. Mau kemana? Mau ke depan. Mau ngapain? Beras habis. Kok jalan kaki? Motornya kempes. Kita tolong. Dengan niat nolong orang yang beriman, ikhlas karena Allah, orang tadi pun akan mendapatkan kemuliaan di sorga nanti. Jadi ini Islam indah luar biasa. Bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan antar sesama manusia pun sangat diperhatikan oleh Islam. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi beserta para sahabatnya. Para sahabat itu luar biasa. Menghormati tetangga, mengutamakan teman, itu luar biasa. Dan saling mengalah. Pernah sahabat Abu Bakar itu gak disapa sama sahabat Umar 3 hari. Jadi biasanya sahabat Umar kalau ketemu sahabat Abu Bakar, itu sahabat Umar mengucapkan salam duluan untuk menghormati sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. 3 hari sahabat Umar setiap ketemu gak ngucapin salam. Gak ngucapin salam. Kecuali sahabat Abu Bakarnya salam, baru sahabat Umar mau jawab. Kalau sahabat Abu Bakarnya nggak salam, sahabat Umar nggak salam. Itu menyebabkan sahabat Abu Bakar kepikiran, bukan emosi. Kurang ajar, siapa dia? Biasanya nyapa, nggak nyapa. Kalau memang saya punya salah, sampaikan sama saya. Kepikiran, ya Allah, saya salah apa sama Umar ini? Sampai biasanya 3 hari Umar nyapa saya, ini kok nggak nyapa saya? Biasanya Umar yang ngucapin salam duluan, kok sekarang enggak? Saya punya salah apa? Akhirnya sahabat Abu Bakar curhat kepada Nabi, lapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, Umar 3 hari ini enggak pernah ngucapin salam sama saya. Kecuali saya yang salam duluan, baru Umar jawab.
Saya takut ya Rasulullah, saya takut punya salah sama Umar, nanti saya dosa. Bukan marah tapi takut punya salah. Tolong sampaikan ya Rasulullah, salah saya apa sama Umar? Tolong tanyakan. Saya siap memperbaiki kesalahan saya. Bukan nuduh orang, bukan wah kurang ajar, wah egois, enggak. Saya kalau punya salah, saya siap berubah. Saya siap memperbaiki. Apapun yang diminta oleh Umar, saya lakuin. Yang penting Umar mau nyapa saya lagi. Mau salam duluan sama saya. Akhirnya sahabat Umar dipanggil sama Nabi. Wahai Umar, sini. Ada apa ya Rasulullah? Apa benar kamu beberapa hari ini tidak ngucapin salam sama Abu Bakar? Benar ya Rasulullah. Apa sebabnya? Abu Bakar punya salah apa? Dia kepikiran. Kata sahabat Umar, astagfirullah ya Rasulullah, Abu Bakar gak punya salah sama saya. Cuman beberapa hari yang lalu aku mendengar engkau ya Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang salam duluan itu lebih utama daripada yang jawab. Saya pengen Abu Bakar yang dapat keutamaan itu. Maksudnya biar Abu Bakar yang salam duluan, jadi Abu Bakar lebih mulia dari saya, lebih afdol dari saya di sisi Allah. Selama ini saya duluan yang ngucapin salam, saya duluan yang dapat keutamaan dari Allah. Sekarang pengen gantian, biar Abu Bakar yang dapat keutamaan dari Allah. Dengar jawaban seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis sejadi-jadinya, pelukan dua orang itu. Ini indahnya. Coba kita hidupkan lagi seperti itu. Urusan pilpres, urusan pilek, urusan pilur, lupain semuanya. Waktunya kita merajut kembali hubungan kita sesama muslim, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk merajut itu, untuk membangun itu, lupakan dia lebih tua, dia lebih muda, dia ponakan saya paman dia, dan lain sebagainya. Lupain. Dia siapa, saya siapa, dia yang punya ilmu, saya kan yang nggak punya ilmu. Lupain itu semuanya. Lupain. Kita harus merasa kitalah yang paling banyak salah dan kita dulu yang harus membangun hubungan itu. Indah nanti. Nanti akan indah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bissawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya mengumandangkan sholawat atau pujian kepada Allah dengan diiringi musik dangdut atau jaipong? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Sebab sholawat itu zikir. Zikir. Apalagi zikir langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu ada adabnya, ada tata keramanya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Jangankan diiringi jaipong, astagfirullah. Sahabat Al-Imam Malik bin Anas setiap mau melantunkan hadis, masuk rumah, mandi, ganti baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, baru berani melantunkan hadis. Ditanya, engkau nggak capek seperti itu? Ya capek. Tapi kenapa seperti itu? Sebab hadis ini pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kalau saya ngucapinnya sembarangan, kurang ajar saya sama Rasulullah. Sampai seperti itu. Itu nggak boleh ya. Ini anaknya minta dihitan tapi diiringi dengan organ atau dangdut. Ya jangan. Jangankan orang tua sama anak. Anak sama orang tua, kalau orang tuanya nyuruh maksiat aja nggak boleh ditaati. Apalagi anak, apalagi orang tua kepada anak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk selama makhluk itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tegas jadi orang tua. Jangan kalah sama anak. Sayang boleh, kalah nggak boleh. Sayang boleh, kalah nggak boleh. Mengalah boleh kalau bukan urusan syariat, kalau bukan urusan halal haram. Ngalah. Apa itu haram-haram? Loh kok sekarang banyak? Ya bukan urusan saya. Kalau saya ditanya haram ya hukumnya haram, selesai. Lah terus sudah zamannya, ya udah urusan bukan kita. Ini membaca sholawat pendek tapi jumlahnya banyak atau sholawat panjang tapi jumlahnya sedikit. Mana yang kita pilih? Terserah, bebas sholawat itu. Sebab ada satu sholawat yang keutamanya sama seperti 1000 sholawat.
Ada satu sholawat yang keutamanya sama seperti 10.000 sholawat. Ada sholawat pendek, tapi kata Nabi itu afdolus sholawat, seperti sallallahu ala Muhammad. Ulama berbeda pendapat. Terus kita milih yang mana? Ya silahkan pilih yang mana. Ini yang dikatakan oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi kepada umatku itu kasih sayang dari Allah. Bukan untuk menjadikan perpecahan, tapi untuk memilih. Mau yang panjang tapi sedikit, bagus. Mau yang pendek tapi banyak, bagus. Pilih yang mana, terserah. Kalau ditanya afdol mana, ya nggak tahu. Semuanya punya keistimewaan masing-masing. Nggak ada ini lebih afdol, itu lebih afdol. Oh ini katanya baca ini seperti ini. Ya silahkan pilih yang mana. Silahkan pilih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.